Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah Jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjadikan syukur sebagai nafas dalam kehidupan kita. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Kemudian kita mendoakan, kita berharap, kita meminta semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga salawat itu Allah curahkan juga kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan yang ketiga, marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan takwa sebagai bekal dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu," dan berbekalah kalian semua. Fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengecek sudah berapa kali dalam sepekan kita ikut kajian. Apakah kita sudah meluangkan waktu terbaik kita untuk kajian, atau kita hanya menunggu waktu luang? Ketahuilah kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Maka belajar ini merupakan perintah yang sangat kuat, yang hendaknya senantiasa kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Artinya sehari saja kita bisa bekerja mungkin lebih daripada 7 jam. Maka untuk membaca, untuk belajar, hendaknya kita pun bersemangat di dalamnya. Kenapa kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita meluangkan waktu kita untuk mengikuti kajian, betapa banyak faedah yang kita dapatkan. Dan bukan hanya faedah ilmu, ada juga faedah-faedah yang lain yang dapat kita peroleh. Di antaranya apa? Insya Allah kita akan mudah mendapatkan amal yang bermanfaat dan bahkan akan mendapatkan rizki yang halal, selain tentunya mendapatkan ilmu agama. Dan ini yang selalu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa.
Beliau meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah, sungguhnya aku minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima. Kaum muslim yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah urutan yang indah. Ketika Rasul pertama meminta tambahan ilmu, kemudian rizki yang halal, rizki yang baik, selanjutnya adalah amal yang diterima. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang tidak mungkin bisa mendapatkan rizki yang halal, rizki yang barokah, kalau dia tidak tahu ilmunya. Jangan-jangan dia mencari nafkah dengan cara yang haram. Jangan-jangan yang dia suapkan kepada anaknya, kepada istrinya adalah rizki yang haram, karena dia tidak memahami ilmu. Begitu pula, tidak mungkin amalan seorang diterima, tidak mungkin kemudian doa seorang dikabulkan oleh Allah Ta'ala kalau dia makan dari yang haram, berpakaian dari yang haram. Maka tiga hal ini sangat penting, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima. Makanya Imam Al-Bukhari menyebutkan satu bab tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum seorang berucap dan sebelum orang beramal. Artinya pastikan ucapan yang keluar dari lisan kita berlandaskan ilmu, dan pastikan amalan yang kita kerjakan adalah berlandaskan ilmu, berlandaskan Al-Quran, dan berdasarkan Al-Hadis dan pemahaman orang-orang yang soleh yang telah mendahului kita, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan generasi seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ikut kajian, selain mendapatkan faidah, maka ketahuilah kita sedang berupaya untuk mendapatkan kemudahan dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, dia meluangkan waktunya, dia meluangkan tenaganya, dia melangkahkan kakinya, yaltamisu fihi ilman, untuk mempelajari ilmu agama, untuk mengikuti kajian, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya dengan perantara mengaji tersebut jalan menuju surga. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena seorang yang mempelajari ilmu agama, insya Allah dia akan tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang akan menghantarkan dia ke surga biidnillahi ta'ala, dan mana-mana yang bisa menjerumuskan ia ke neraka untuk kemudian dia hindari. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya kita tidak akan pernah selamanya hidup di dunia. Akan ada masanya kita akan meninggalkan dunia ini. Akan ada masanya kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, atau mereka yang meninggalkan kita. Maka hendaknya seorang memiliki ilmu, sehingga ilmu ini menjadikan dia mendapatkan umur kedua. Artinya walaupun dia sudah meninggal, dia tetap mendapatkan transferan pahala, dia tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Idza matal insan," kalau seorang telah meninggal dunia, inqata amaluh, dia tidak lagi bisa mengerjakan amalan. Tidak bisa dia salat, tidak bisa dia baca Quran, tidak bisa dia sedekah. Kemudian apa? Illa min salas, kecuali dia punya tiga perkara. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, yang mengeluarkan harta untuk maslahat umum, yang kemudian manfaat ini terus diambil oleh kaum muslimin, sekalipun dia sudah meninggal dia mendapatkan pahalanya. Dia menaruh mushaf di masjid untuk dibaca, dia kemudian berinfak, bersedekah, memenuhi fasilitas-fasilitas masjid atau sekolah-sekolah Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang merupakan sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya akan terus mengalir. Dia membuat sumur, kemudian dia membuatkan jalan, kemudian dia menanam pohon. Ini merupakan amalan-amalan yang bisa menjadikan dia mendapatkan pahala sekalipun dia telah meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Dia pernah mengajarkan anaknya ngaji,
Dia mengajarkan anaknya akhlak yang mulia, adab-adab makan. Dia pernah mengajarkan adab-adab ketika seorang itu jual dan beli, adab-adab ketika seorang masuk ke masjid, adab-adab ketika seorang membaca Quran, dan itu dilaksanakan, dia mendapatkan pahala terus-menerus. Awaladin saleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan dia, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah di antara sebab yang memungkinkan kita mendapatkan umur kedua. Kita mengajarkan tentang agama ini, kita mengajarkan tentang Al-Quran, kita mengajarkan tentang As-Sunnah, mengajarkan akhlak kepada keluarga kita, anak-anak kita. Itu merupakan umur kedua kita. Artinya kalau kita sudah meninggal, maka kemudian ilmu tersebut masih diamalkan, kita mendapatkan pahala. Dan gak mungkin kita bisa mengajarkan kepada mereka kalau kita tidak belajar terlebih dahulu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Diawali dulu dari belajar kemudian mengajarkan. Maka muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu keindahan ketika seorang menjadwalkan secara rutin kajian untuk dirinya, untuk istrinya, dan juga untuk anak-anaknya. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini merupakan satu hal yang sangat penting. Saking pentingnya ilmu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk minta ditambah ilmunya. Bukan minta ditambah hartanya jamaah, bukan minta ditambah jabatannya, bukan minta ditambahkan kekuasaannya, tidak. Tapi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan minta tambahan ilmu. Dalam sebuah ayat, yaitu Quran surat Thaha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul," dan katakanlah wahai Nabi, "Rabbi zidni ilma," ya Rabb, tambahkanlah untukku ilmu. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan yang akan kita dapatkan tatkala kita menyibukkan waktu kita dengan ilmu adalah kita mendapatkan kesempatan berupa meraih kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika Allah cinta kepada seorang hamba, bukan Allah tambah kepada hamba itu hartanya. Sekiranya tanda kecintaan Allah kepada hamba, Allah berikan hartanya. Harusnya Qarun adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nyatanya tidak. Bahkan Qarun Allah tenggelamkan dalam bumi beserta hartanya. Kalau misalkan tanda Allah cinta kepada seorang hamba, Allah berikan kekuasaan yang sangat tinggi misalkan, kekuasaan yang langgeng misalkan, kekuasaan yang daerahnya luas misalkan, harusnya Fir'aun merupakan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nyatanya tidak kaum muslimin. Justru Qarun Allah tenggelamkan di bumi, dan Fir'aun Allah tenggelamkan di Laut Merah. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba adalah Allah giatkan dirinya, Allah semangatkan dirinya, Allah gerakkan hatinya, Allah beri ia taufik untuk mengikuti kajian. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki seorang mendapatkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua kita dituntut menjadi seorang ulama. Tidak semua kita dituntut menjadi seorang ustadz. Tapi ketahuilah, mempelajari ilmu agama bukan hanya kewajiban ustadz, bukan hanya kewajiban ulama. Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim. Memang setiap muslim tidak diwajibkan mempelajari semua cabang ilmu, minimal tentang akidah sehingga ia akidahnya lurus, tentang ibadah sehingga dia agamanya bagus, tentang muamalah sehingga dia tidak merugikan orang lain, tentang akhlak sehingga dia memiliki akhlak yang mulia. Maka marilah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersemangat mengikuti kajian, kita bersemangat mempelajari ilmu agama. Kemudian yang terakhir yang bisa kami sebutkan dalam kesempatan yang baik ini, di antara keutamaan menuntut ilmu adalah orang yang berilmu akan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di sisinya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan angkat orang-orang di antara kalian yang beriman, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin status ekonomi kita berbeda. Mungkin status sosial kita berbeda. Tapi perbedaan status sosial itu tidaklah menjadi jaminan. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Dan di antara cara kita menjadi orang yang bertakwa adalah menyibukkan diri kita dengan senantiasa memperbaiki iman dan senantiasa menuntut ilmu agama. Maka insya Allah dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di sisinya. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadwalkan, menyibukkan, mengisi waktu kita untuk mempelajari ilmu agama. Betapa banyak wasilah ilmu yang saat ini ada, betapa banyak kajian yang ada di masjid yang saat ini kita berjumatan di dalamnya. Jamaah bisa melihat jadwal yang terpapak, jamaah bisa mengikuti, siapapun boleh mengikuti. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah kita menyibukkan diri dengan ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Karena amal adalah tanda ilmu kita bermanfaat. Dan setelah kita kemudian beramal, istiqomah di atas ilmu dan amal, insya Allah dengan keistimewaan ini, dengan keistiqomahan ini, kita akan mendapatkan kebaikan dan dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabul amali ilallah adwamuha wa inqala. Amal yang paling dicintai sama Allah, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang dikerjakan terus menerus walaupun kecil. Dan marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ij'al hadha baldan Indonesia baldan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.